Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Jumpa lagi dengan saya Dia Pikanti Dewanti, dan hari ini bahasan kita bersama kita akan belajar tentang K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan materi ini adalah bagian dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Harapannya nanti rekan mahasiswa semua akan lebih banyak mengeksplor kaitannya dengan materi K3 ini dan menjadikan pemantik dari ide-ide yang bisa dijadikan bahan kajian untuk riset tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, kita mulai saja untuk materi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan satu kondisi dalam pekerjaan yang sehat, yang aman, baik itu bagi pekerjanya atau pekerjaannya, baik bagi perusahaannya ataupun bagi masyarakat dan lingkungan di mana tempat kerja itu berada. Lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja akan mempengaruhi pada kondisi fisik dan psikologis karyawan. Itu pastinya. Jika perusahaan menerapkan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang efektif, lebih sedikit pekerja yang akan mengalami banyak risiko, sehingga lebih diantisipasi dan akan lebih merasakan kenyamanan dalam bekerja. Rekan mahasiswa, ada beberapa tujuan dan fungsi dari K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja kita. Kemudian, tujuan ini sendiri membantu untuk memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan kerja dari para karyawan di lingkungannya. Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai pedoman pula dalam membuat desain pengendalian tentang bahaya, metode, prosedur, dan program kerja. Dan sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Sobat mahasiswa, untuk kesehatan dan keselamatan kerja ini ada prosedur, ada beberapa poin yang melandasi kaitannya dengan aturan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang mengatur tentang kewajiban pimpinan di tempat kerja dan pekerja dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Ada pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatannya. Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang segala hal keterkaitan dengan ketenaga kerjaan, mulai dari upah, dari hak kerja, jam kerja, hak materi, dan lain-lain. Sobat mahasiswa, di sini kita akan melihat bagaimana komponen K3 ini menjadi dua bagian pokok, yakni komponen pokok itu sendiri dan komponen pilihan. Komponen pokok seperti apa ya? Komponen pokok di sini terkait dengan pemeriksaan kesehatan pekerja. Kemudian program penentuan perlunya alat-alat teknis, perlindungan diri dan pengadaannya. Kemudian inspeksi berkala dan evaluasi atas lingkungan kerja untuk mengetahui apakah ada kemungkinan berbahaya terhadap kesehatan serta pencegahannya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan atau studi terhadap bahan kimia yang dipergunakan dalam pemeriksaan dan lain-lain, sampai dengan proses atau tahapan mengevaluasi secara periodik efektivitas program kesehatan kerja yang berjalan.
Lantas bagaimana dengan komponen pilihan? Komponen pilihan di sini terkait dengan penyediaan tempat pengobatan atau klinik untuk hal-hal yang sifatnya minor. Kemudian pengobatan yang berulang-ulang dan diberikan biasanya oleh dokter pribadi yang secara seperti fisioterapis, kemudian ketersediaan dalam upaya untuk kesejahteraan secara fisik dari pekerja. Kemudian program bantuan terhadap pekerja yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah atau keadaan yang kaitannya dengan kesehatan, keselamatan kerja. Dan tentang bagaimana pendidikan kesehatan dengan ruang konsultasinya. Sistem penerapan manajemen K3. Dalam menerapkan sistem ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar sistem manajemen K3 ini mampu direalisasi, memiliki elemen-elemen prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dibangun di dalam satu organisasi atau perusahaan. Rekan mahasiswa, tinjuan oleh pihak manajemen. Adanya sistem manajemen K3 ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan kerja. Kemudian tujuan, sasaran, dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Hasil temuan audit dari sistem manajemen K3. Evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah sistem K3 ini sesuai dengan perubahan peraturan perundangan, tuntutan dari pihak yang terkait ataupun pasar, perubahan produk ataupun kegiatan, perubahan struktur organisasi, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pengalaman, serta pelaporan dan feedback atau umpan balik khususnya dari tenaga kerja. Baik, demikian tadi pemaparan materi tentang K3 yang nantinya harapan kita materi ini bisa menjadi pemantik rekan mahasiswa untuk perencanaan riset tentang manajemen sumber daya manusia. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.